Bang Sunan, ini kasus mantan ART dari Mbak Erin ini kan ternyata mendapat atensi yang sangat besar sekali, termasuk dari DPR. Salah satunya Mbak Riko Diah Pitaloka yang baru bertemu dengan mantan ART dari Mbak Erin. Mungkin Ya, pertama-tama saya jujur ya, saya kaget juga. Kaget kenapa kasus ini bisa segitu viral, bisa segitu heboh, bisa segitu gaduhnya. Padahal faktanya yang saya lihat, ART-nya itu yang katanya menjadi korban penganiayaan, ya, tapi tidak seperti korban. Artinya, alhamdulillah yang saya lihat, ART-nya itu masih dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bisa roadshow, datang kemana-mana. Bukan yang sedang terbaring di tempat tidur, di UGD, atau di ICU. Gitu loh. Ini yang membuat saya agak heran gitu. Namun demikian nggak apa-apa. Ya, perlu digarisbawahi, perlu diketahui, dan perlu sama-sama kita sepakati bahwa undang-undang ya dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak hukum dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali apakah dia seorang pejabat, ada pejabat yang masuk penjara. Apakah dia seorang jenderal, ada jenderal yang masuk penjara. Apakah dia seorang konglomerat, ada yang masuk. Jadi hukum tidak dibikin ya membeda-bedakan status sosial. Apakah dia seorang majikan, apakah dia seorang ART, apa dia seorang petani, seorang tukang ojek, semua sama di mata hukum dan semua punya hak hukum yang sama. Ya, jadi keadilan itu bukan hanya untuk orang kecil, keadilan itu bukan hanya untuk pejabat, tapi keadilan itu berdiri di tengah sesuai dengan fakta, ya, bukti dan keadaan yang sebenarnya, gitu loh. Jadi kalau menurut saya, ya, kami juga minta. Tadi saya sudah bicara juga sama klien saya Mbak Erin. Mbak Erin juga kepengen dong didengar, kepengen dong bisa bertemu sama Mbak Rike Diah Pitaloka yang kebetulan saya tahu ya, saya mengenal Mbak Diah Pitaloka itu orang yang smart ya. Saya juga pernah bersama-sama berjuang dalam kasus kaitan kasus skincare. Artinya Mbak Rike harus melihat dan mendengar dari dua sisi. Bahkan kami siap untuk diundang oleh Mbak Rike ya, menyampaikan ini loh fakta-faktanya yang terjadi, gitu loh. Karena hampir dapat dipastikan oleh klien kami Mbak Erin, apa yang disampaikan oleh pihak ART itu tidak 100% benar, gitu loh. Kenapa saya bilang juga tidak 100% benar? Karena inilah momen yang ditunggu oleh klien kami, yaitu dipanggil oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan ART. Ini hari Minggu ya. Tadi Mbak Irin bilang kalau bisa besok saya dipanggil hari Senin ke Polres, dipanggil penyidik jam 12, saya jam 9 udah datang. Ini buat saya pribadi adalah satu pengalaman yang bisa dibilang jarang terjadi. Di mana-mana biasanya pelaku lah ya, pelaku tindakan kriminal itu pasti takut kalau sudah dilaporkan. Di mana-mana klien saya yang sebagai terlapor atau tersangka, mereka pasti takut. Bang Sunan, tolong dong atur, bisa nggak saya damai? Bang Sunan, tolong dong bisa nggak deketin pengacaranya? Bang Sunan, tolong bisa nggak deketin yayasan? Bang Sunan, tolong bisa nggak deketin penyidik? Tapi kata-kata tersebut tidak ada sama sekali keluar dari mulut klien saya. Bahkan dia ingin segera dipanggil. Untuk apa sih? Untuk mengklarifikasi semua tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, dari situ saya meyakini, plus ada alat bukti CCTV. Kalau dibilang marah, ya klien saya marah terhadap ART itu. Tentunya ada sebab dan akibat. Marahnya kenapa? Karena tanpa izin, tanpa hak, ya, memposting sosial media milik ART yang kami duga jelas-jelas bagaimana sih kamar anaknya, bagaimana sih pintu gerbang dan pos satpamnya,
bagaimana sih garasinya, bagaimana kolam renangnya, yang itu sangat-sangat tidak sopan dan itu sangat mengkhawatirkan, mengundang orang untuk berbuat jahat. Karena sudah terbuka ya informasi yang seharusnya privacy. Kalau ada yang bilang artis lain tidak keberatan kok rumahnya di istilahnya di up di sosial media, silakan saja, itu artis yang mana. Intinya kan ini rumah atau kerajaannya siapa, rumah kepala rumah tangganya mengizinkan atau tidak untuk dieksploitasi. Saya mendapatkan info anaknya udah saya minta izin kok, ya izin foto, tapi izin nggak, Mas Dio, saya foto ya, nanti saya posting ya, tapi nanti di postingan saya tulis suamiku yang ganteng, izin nggak dia soal itu? Saya pastikan tidak izin soal itu. Jadi mungkin saja fotonya izin, tapi peruntukannya untuk dia upload, untuk ditambahin caption, ada nggak izinnya? Mau tahu dong saya, gitu loh. Terus saya dapat info katanya ART punya suami, ya. Kalau saya, sekali lagi garis bawah, kalau saya jadi suaminya ART itu, melihat istri saya Heidi Sunan memposting di sosial medianya Heidi Sunan, ada laki-laki muda ganteng dengan caption ini suamiku ganteng ya ini itu, saya pasti sebagai seorang suami saya akan tegur, apa-apaan kamu. Apalagi kalau saya tahu bahwa itu adalah bos atau anak daripada tempat istri saya bekerja. Hei, kamu jangan kayak begitu Heidi, ya. Satu, kamu tidak pantas, kamu bilang suami yang lebih muda lebih ganteng, emang saya jelek? Saya ini kan suami kamu resmi, dan saya akan bilang, dan itu tidak sopan, segera turunin. Itu kalau saya jadi suami seseorang suami ya, yang istrinya memposting laki-laki muda ganteng dengan caption suamiku, gitu loh. Bang, Mbak Rika juga akan mendampingi Mbak Hera dan Mbak LPS. Oke, sekarang saya tanya, Mbak Rike seorang perempuan, ART seorang perempuan, klien saya Erin perempuan bukan? Klien saya Erin warga negara Indonesia bukan? Klien saya punya hak hukum yang sama bukan? Artinya sebelum Mbak Rike jalan mendampingi, seyogyanya loh, kita nggak maksa, cuma maksudnya seyogyanya jangan mendengar cuma satu pihak. Mbak Rike harus berdiri di tengah, ya, sebagai wakil rakyat harus berdiri di tengah. Ini rakyat sama rakyat loh, rakyat sama rakyat yang sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Panggil kami, atau nggak usah tamatin hukum deh, panggil Mbak Erin, klien saya, sama-sama perempuan. Mbak, saya dapat aduan nih dari mantan ART Mbak, gimana sih Mbak ceritanya yang benar? Itu baru fair, tidak berat sebelah. Akan berbeda ketika ART-nya ada di UGD, udah luka parah, CCTV menunjukkan bahwa klien dipukulin, digebukin, silahkan. Mungkin saya juga nggak akan mau menjadi kuasa hukum daripada klien saya, kalau memang itu keadaannya. Tapi kalau saya lihat, kan orangnya bisa melakukan aktivitas ya, bisa wawancara media, bisa jalan ke polisi, bisa kemana-kemana gitu. Artinya kami juga cuma minta keadilan juga buat seorang perempuan, yaitu klien kami. Mbak Rike perempuan, ART perempuan, klien kami perempuan. Tolonglah sebagai wakil rakyat ya yang bijak. Ya. Kan sudah dengar nih versinya ART. Panggil Mbak Erin. Atau kami nih sekarang nih melalui media kami memohon waktu untuk Mbak Erin bisa ketemu, Mbak Erin bisa menjelaskan situasi yang sebenarnya seperti apa, tentunya berdasarkan alat bukti, bukan cuman omon-omon. Ada bukti CCTV, ada bukti percakapan gitu. Sehingga sebelum
wakil rakyat itu melangkah atau mengambil satu keputusan, ya ada yang bahan atau data yang bisa dijadikan untuk mengambil satu keputusan. Kayak di polisi aja kan, pelapor dipanggil didengar keterangannya, terlapor dipanggil didengar keterangannya, saksi dipanggil didengar keterangannya. Kan bisa ya begitu. Kan elok jadinya. Jadi tidak ada terkesan hukum ini hanya berdiri untuk masyarakat kecil. Atau jangan terkesan hukum ini hanya berdiri untuk seseorang yang gimana gitu loh. Itu yang kami minta. Kami kalau boleh memohon, ya, memohon keadilan sebagai sama-sama rakyat deh, sebagai sama-sama warga negara Indonesia. Itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Erin kepada saya. Tolong dong Bang, sampaikan, undang saya juga untuk mengklarifikasi. Karena kita kalau ngomong jujur, ini kan yang saya bilang, kasus ini bisa seheboh ini ya. Padahal si ART tidak dalam keadaan koma, tidak dalam keadaan di UGD atau di ICU. Gitu. Bang, Mbak Rita juga ini soal kan baru ditetapkan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu untuk segera dijalankan. Saya dukung. Tapi jangan dijadikan alat untuk mengkriminalisasi majikan. Saya dukung. Tapi dengan catatan, jangan dijadikan untuk mengkriminalisasi majikan. Kami cuma minta keadilan lah. Ini sama-sama rakyat Indonesia loh. Ya, panggil. Bahkan saya berharap nih, setelah dipanggil kedua-duanya, ada keputusan, ya kalau bisa nggak usah jalur hukum, alangkah lebih baiknya didamaikan. Tapi kalau nggak bisa pun, jangan hak hukum salah satunya dikebiri. Silakan, kami tidak meminta ya pemerintah untuk menghentikan laporan ART terhadap klien kami. Begitu juga sebaliknya, kami meminta untuk supaya laporan kami ya yang berdasarkan alat bukti dan fakta ya jangan dihentikan. Biar equal, biar adil. Dan biar menjadikan contoh atau edukasi kepada masyarakat bahwa nggak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang orang kecil dia ngomong kita langsung dengar percaya. Nggak bisa, hukum nggak begitu. Hukum tidak boleh seperti itu. Ya, silahkan dengan hak hukumnya melaporkan. Begitu juga kami punya hak hukum dengan data yang valid, dengan alat bukti yang valid melaporkan. Kita uji, kita kawal sama-sama. Tidak boleh berpihak, kita kawal sama-sama. Masyarakat kawal, institusi kawal, DPR kawal, silahkan. Tapi tidak boleh proses hukum saja belum berjalan, sudah seolah-olah ini memihak ini memihak itu. Nggak boleh dong. Nggak boleh, nggak fair. Sama-sama warga negara loh. Dan klien kami tidak punya catatan kriminal penganiaya ART sebelumnya. Tidak ada. Silahkan buktikan. Ada nggak laporan sebelumnya bahwa klien kami atas nama Erin melakukan kekerasan penganiayaan terhadap ART yang sebelumnya? Ada nggak putusan hukum di mana Erin ya terbukti dan sah meyakinkan secara hukum pernah melakukan kekerasan terhadap ART? Ada nggak? Nggak boleh. Jadi harus equal, harus adil. Negara harus kalau mau hadir di tengah-tengah masyarakat, dengar dua-duanya. Nggak boleh hanya berpihak, oh ini orang kecil nih, ya lagi viral, lagi banyak suara dukung dia, udah dukung ini aja. Nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak adil. Objek objektif antaranya. Laporan Ibu Erin aja belum diperiksa, gimana bisa mengambil kesimpulan? Gitu loh. Gimana bisa mengambil kesimpulan siapa benar siapa yang salah sebelum diuji di proses hukum? Ini yang saya sangat sayangkan, ya, di mana peristiwa itu menjadikan seseorang untuk menjustifikasi, untuk menghakimi seseorang tanpa melalui proses hukum. Nggak boleh.
saya akan lawan. Bukan untuk klien saya, ini untuk semua masyarakat Indonesia. Bahwa kalau bicara proses hukum dan memang sudah dimulai melalui laporan polisi pihak ART dan laporan polisi pihak klien kami, kita kawal sama uji di proses hukum. Tidak dengan memihak siapa.